Selamat pagi Bu, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 dan kami ingin menjelaskan mengenai peninggalan-peninggalan bersejarah masa penjajahan Jepang yang ada di Indonesia, terkhususnya pada Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Benteng Perlindungan Jepang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang akan dibawakan oleh saya Grace Patricia Barus dan teman saya. Yang kedua ada tentang Goa Jepang yang berada di Kota Bandung yang akan dibawakan oleh saya sendiri Yolanda Fana Butar-Butar. Yang ketiga adalah Museum Mandala Siliwangi dan Goa Peninggalan Jepang yang ada di Malangkabau, Jawa Barat yang dibawakan oleh Ervani Bastriana Ginting. Selamat menyaksikan. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai peninggalan sejarah Jepang yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, yang pertama adalah kapan berdirinya atau kapan dibangun bangunan tersebut. Yang kedua ada apa sih fungsinya pada saat itu. Yang ketiga ada pengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada daerah Jawa Barat. Yang keempat ada apa sih fungsi peninggalan sejarah Jepang pada saat ini atau pada zaman sekarang. Selamat menyaksikan. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya Yolanda Fana Butar-Butar dari kelas 11B akan membahas salah satu peninggalan sejarah Jepang yang berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Nah, apa sih salah satu peninggalan Jepang Provinsi Jawa Barat itu? Nah, salah satu peninggalan Jepang pada Provinsi Jawa Barat adalah Goa Jepang. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan membahas apa-apa saja yang akan dibahas nanti pada sejarah Goa Jepang. Yang pertama, kapan berdirinya atau kapan dibangun Goa Jepang itu. Nah, yang kedua, apa fungsi Goa Jepang pada saat itu atau pada zaman itu. Yang ketiga, ada pengaruh Goa Jepang terhadap masyarakat Indonesia pada daerah Jawa Barat. Yang ketiga, apa sih fungsi Goa Jepang itu pada saat ini atau zaman sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu kapan Goa Jepang ini dibangun atau kapan berdirinya Goa Jepang. Menurut sejarah, Goa Jepang adalah bangunan lorong yang berada di Taman Hutan Raya Insinyur H. Juanda, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Goa Jepang ini dibuat pada tahun 1942, 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Goa ini dibangun oleh para Romusa atau orang Indonesia yang menjadi pekerja paksa sejak tahun 1942 hingga Jepang kalah pada Perang Dunia II di tahun 1945. Goa Jepang ini adalah tempat tentara Jepang membunuh Romusa, sekaligus tempat tentara Jepang terbunuh oleh sekutu di saat kekalahannya. Nah, apa sih fungsi Goa Jepang pada saat itu atau pada zaman 1942? Fungsi Goa Jepang pada saat itu adalah sebagai tempat perlindungan dan tempat persembunyian. Goa ini juga dulunya sebagai gudang tempat penyimpanan logistik makanan, senjata, lalu lokasi untuk berkomunikasi dari radio pada zaman perang, dan amunisi menjajah Nusantara. Berikut pengaruh Goa Jepang ini terhadap masyarakat Indonesia, tepatnya pada daerah Jawa Barat. Kekayaan nilai yang terkandung dalam Goa Jepang menjadi alasan untuk mendukung kegiatan pelestarian cagar budaya. Hakikatnya, masa pendudukan Jepang memberikan pelajaran bahwa dulu Indonesia adalah negara terjajah yang bersusah payah meraih kemerdekaan. Dari kisah itu, sudah seharusnya di era milenial yang penuh tantangan dewasa ini, seluruh rakyat Indonesia semakin menambah kecintaannya terhadap tanah air. Goa Jepang adalah saksi sejarah yang menjadi tolak ukur bangsa ini agar dapat lebih baik menghargai dan mempertahankan kemerdekaannya. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Fungsi Goa Jepang pada saat ini. Penjajahan Jepang di tanah air, khususnya di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, meninggalkan traumatis bagi rakyat. Namun, tidak dipungkiri, penduduknya mewariskan aset budaya yang saat ini berperan dalam menunjang pariwisata di kota tersebut. Goa Jepang ini sebagai tempat rekreasi. Goa Jepang berada pada posisi strategis karena berada di lingkungan yang indah dan sejuk.
Objek budaya ini dikelilingi pegunungan dan perbukitan yang menjadi daya tarik wisatawan lokal, nasional, dan internasional. Hal itu menyokong sumber pemasukan pendapatan daerah bagi kota Bandung. Nah, berikut pembahasan dari saya, Yolana Alpana Butar-Butar dari kelas 11B mengenai peninggalan sejarah Jepang, yaitu Goa Jepang yang berada di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Semoga pembahasan yang saya paparkan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita supaya untuk lebih menghargai peninggalan-peninggalan sejarah Jepang atau peninggalan sejarah yang lainnya di negara Indonesia kita tercinta ini. Semoga materi yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan serta pengetahuan termasuk para pelajar Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Grace Patricia Barus dari kelas 11B nomor absen 11 dan saya akan menjelaskan mengenai peninggalan Jepang yang ada di Jawa Barat, yaitu benteng peninggalan pada masa penjajahan Jepang yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Benteng yang merupakan peninggalan pada masa penjajahan Jepang ditemukan di Desa Dadap, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kepala Desa Dadap mengatakan bahwa benteng tersebut sudah berdiri sejak tahun 1970-an, namun keberadaannya baru diketahui sekarang dikarenakan benteng tersebut sempat terpendam abrasi selama puluhan tahun. Benteng berbahan dasar cor-coran dan besi tersebut memiliki 2 buah jendela pengintai dan 1 buah pintu yang digunakan sebagai akses keluar dan masuk. Pada saat pertama kali dibuat, benteng tersebut berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pengintaian oleh tentara Jepang. Untuk saat ini, temuan berupa benteng peninggalan pada masa penjajahan Jepang tersebut dikategorikan sebagai ODCB atau objek diduga cagar budaya dan akan dipertahankan atau dilestarikan sebagai objek wisata bersejarah ke depannya. Di sini saya akan melanjutkan materi sejarah tentang Goa Jepang di Malangkabo, Garut, Jawa Barat. Goa Jepang di Malangkabo, Garut, Jawa Barat. Goa ini dibangun pada tahun 1941 sampai 1942. Goa ini berada di sebuah lembah di antara 2 bukit bernama Puncak Munasim. Goa di lembah ini ada 4, salah satunya menjadi tempat sarang kelelawar dan sebagai sumber mata air bagi penduduk Cikopo. Goa ini tidak terlalu dalam, kedalamannya yang paling panjang sekitar 10 meter. Goa ini dibangun oleh Rumosha dengan sistem kerja paksa. Lokasi goa ini memang jauh dari kota Kabupaten Garut, sekitar 9 km ke arah selatan, ditempuh dengan perjalanan sekitar 2-3 jam. Fungsi dari gua ini pada dulunya sebagai tempat persembunyian tentara Jepang dari serbuan pasukan Belanda, dan fungsinya sekarang yaitu sebagai tempat sumber mata air bagi penduduk Cikopo. Pengaruh gua ini yaitu menjadikan gua sebagai tempat untuk mengenang peristiwa pada gua Jepang di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Terima kasih. Mandala Wasit merupakan sebuah tempat untuk menyimpan amanat, petuah atau nasihat dari perjuangan masa lalu kepada generasi penerus melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Museum ini diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi Kolonel pada tanggal 23 Mei 1966. Museum ini yang berlokasi di Jalan Lembong, Kecamatan Sumur, Bandung, dibangun sejak masa penjajahan Belanda. Jalan ini diambil dari nama Letkol Lembong, salah satu prajurit Siliwangi yang menjadi korban dalam peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Mandala Wasit diresmikan penggunaannya oleh Panglima Komando Daerah Militer 3 atau Siliwangi ke-8, Kolonel Investor Ibrahim Aji pada tanggal 23 Mei 1966. Dahulu tempat ini pernah dijadikan markas dan menjadi sasaran utama serangan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Museum ini terletak di Jalan Lembong 38, Bandung. Ini menyimpan koleksi sisa-sisa perjuangan tentara di masa penjajahan. Keunikan yang dimiliki Museum Mandala Wasit adalah benda-benda yang diperlihatkan kepada pengunjung.
merupakan benda yang asli dan beberapa benda duplikat. Ketika digunakan pada masa kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Museum ini seringkali dikunjungi oleh penikmat wisata bertema kebudayaan, mengingat pariwisata di Indonesia ini tidak terlepas dari sejarah yang merupakan salah satu warisan negara yang harus dilestarikan. Maka dari itu, kelompok peneliti sepakat untuk melakukan observasi ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini. Karena memiliki keunikan dan kekhasan yang antara lainnya yaitu originalitas peninggalan sejarah yang merupakan hibah dari para pejuang, sehingga tim peneliti dapat melihat langsung beberapa objek peninggalan sejarah di sana. Dengan metode penelitian kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan pihak pengurus dan penjaga di museum tersebut, mengetahui sejarah pengelolaan tempat dan jumlah pengunjung setiap bulannya untuk berkunjung. Umumnya didominasi oleh pelajar bertujuan untuk memenuhi tugas salah satu mata pelajaran dan juga beberapa masyarakat mancanegara. Namun sejauh ini Museum Mandala Wangsit Siliwangi belum memiliki tour guide dan penerjemah, sehingga menghambat komunikasi kepada wisatawan mancanegara. Museum ini juga menjadi salah satu bukti sejarah militer di kota Bandung dan dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah di kota Bandung.